Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kaifa halukunna? Untuk pertemuan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ke bab 3, yang mana untuk selama ini kita telah memasuki pelajaran SKI atau sejarah kebudayaan Islam atau sirah, yaitu sejarah tentang Nabi Muhammad SAW di fase Madinah. Mungkin Antuna selama kelas 7 mempelajari tentang kehidupan beliau, dari beliau lahir hingga beliau diutus menjadi Rasul hingga dakwah beliau di Mekah. Nah, untuk kelas 8 ini kita mulai mempelajari tentang dakwah beliau di Madinah. Sebagaimana yang kita tahu pada bab 1 dan 2, itu tentang hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, yang mana ditemani oleh sahabat beliau yang paling dekat kepada beliau itu Abu Bakar As-Siddiq atau Abdullah bin Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah. Nah, itu nama aslinya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah kunyah dan lakopnya beliau. Kunyah dan lakopnya yaitu Abdullah bin Abi Quhafah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yaitu bapaknya orang-orang yang selalu bersegera dan juga yang dapat dipercaya. Ya, karena Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama kali pasti akan membenarkan segala wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, selama hijrahnya Rasulullah SAW hingga akhirnya Rasulullah SAW sampai di Madinah, yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah adalah membangun Masjid Quba, lalu lanjut ke pembangunan Masjid Nabawi. Nah, setelah itu baru akhirnya 6 bulan berikutnya para istri dan kerabat Rasulullah SAW menyusul hijrahnya beliau ke Madinah. Nah, setelah pembangunan Masjid Nabawi, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ya, Rasulullah akhirnya membangun tali persaudaraan di antara kaum Muhajirin dan Ansor, atau yang sering Antuna dengar nantinya yaitu Al-Mu'akhah, yaitu persaudaraan. Al-Mu'akhah, persaudaraan. Nah, setelah itu juga turun juga wahyu dari Allah untuk menambah jumlah rakaat salat. Dan begitu pula akhirnya Rasulullah juga mulai mencetuskan panggilan untuk salat, yang mana akhirnya salah seorang sahabat dari kaum Ansor bermimpi. Salah seorang sahabat yaitu namanya sebagaimana yang sudah Antuna ketahui, yaitu Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih Al-Nasari. Nah, beliau yang diberikan mimpi oleh Allah yaitu tentang lafaz azan, dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu pula dibenarkan oleh Umar bin Al-Khattab, Umar bin Khattab, yaitu yang atau dijuluki sebagai Al-Faruq di kalangan sahabat. Nah, berikutnya Rasulullah SAW membentuk persaudaraan antara kaum Ansor. Nah, sebelumnya kita lihat dulu apa yang akan kita pelajari di bab ketiga, yaitu tentang piagam Madinah atau Sahaifah Madinah. Nah, inilah cikal bakal terbentuknya negara Islam pertama di masa dakwah Nabi SAW di Madinah. Apa kompetensi dasar yang harus kita pahami dari pelajaran ke bab ketiga? Pertama yaitu memahami sejarah Rasulullah SAW pada periode Madinah. Nah, Antuna mungkin sudah memahami sejarah Rasulullah SAW ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, terus mulainya dakwah beliau yaitu dengan cara membangun masjid di Madinah, yang mana masjid itu menjadi sumber tempat dakwahnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, terus kompetensi dasar di sini
menjelaskan persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor serta perjanjian kaum musyrikin, munafik, dan Yahudi. Nah, ini sebagaimana yang Antuna tahu, itu perjanjian dalam bentuk piagam Madinah. Berikut kompetisi dasar berikutnya adalah mengambil pelajaran dari sifat mulia orang-orang ansor. Nah, sebelumnya Antuna tahu nggak apa itu muhajirin, apa itu ansor, apa itu sohifah, dan apa itu al-hikmah? Muhajirin adalah sebutan untuk kaum Quraisy yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi, kaum muslimin Quraisy, kaum muslimin yang ada di Makkah dan mereka hijrah ke Madinah, mereka disebut kaum muhajirin, yaitu orang-orang yang hijrah. Terus, apa itu kaum ansar? Dalam artinya, kaum ansar adalah kaum yang menolong, orang-orang yang menolong. Dan kaum ansar ini sebutan untuk siapa? Kaum ansar ini sebutan untuk kaum muslimin Madinah. Kaum muslimin Madinah disebut sebagai kaum ansar karena mereka adalah orang-orang yang menolong, orang-orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Begitu pula, mereka adalah orang-orang yang menolong dakwahnya Nabi SAW di Madinah. Mereka mengangkat senjata-senjata mereka untuk melindungi Rasulullah dan para sahabatnya, dan mereka juga mengorbankan harta benda mereka untuk berjalannya dakwah Nabi SAW. Nah, berikutnya kita baca di sini, kaum Ansar adalah kaum muslimin yang berasal dari Madinah. Mereka memiliki sifat kedermawanan selain kemuliaan. Di antaranya, mereka berlomba-lomba dalam memberikan tempat tinggal untuk kaum muhajirin. Dan begitu pula dalam menjamu mereka, itu memberikan jamuan yang terbaik yang mereka miliki. Dan sikap kaum Ansar ini sudah disebutkan oleh Allah Ta'ala, sudah Allah puji pula dalam Al-Quran, dalam kitabnya, sebagaimana firman Allah, yaitu di sini, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Nah, di sini mungkin Antuna bisa dapati dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Nah, lalu apa yang dilakukan Rasulullah SAW untuk menguatkan persaudaraan, untuk menguatkan tali persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansar, yaitu Rasulullah membuat ikatan persaudaraan itu mu'akhoh, yang tadi Anda sebutkan di awal, yaitu mu'akhoh, tali persaudaraan di antara kaum muhajirin dan ansar. Nah, di sini jadi satu kalangan ansar, satu orang ansar bersaudara dengan satu orang muhajirin, yang mana orang mereka ini, yaitu orang-orang ansar ini berjumlah 90 orang, separuhnya dari orang-orang muhajirin dan separuhnya adalah orang-orang ansar. Jadi setelah dibentuk persaudaraan ini, terbentuklah 90 persaudaraan, 90 orang yang berada dalam persaudaraan, baik itu separuhnya dari ansar, separuhnya dari muhajir. Nah, di sini mereka apa saja yang mereka dapat dari persaudaraan tersebut? Persaudaraan itu yang mereka dapatkan dari persaudaraan itu adalah kerukunan, yaitu saling tolong menolong, yaitu ta'awun bainahum. Begitu pula mereka saling mewarisi harta setelah mereka meninggal dunia. Namun kesepakatan untuk saling mewarisi setelah meninggal dunia ini akhirnya Allah hapuskan karena tidak ada pewarisan kecuali dalam hubungan darah dan juga dalam hubungan agama yang sama. Nah, jadi saling mewarisi ini telah Allah hapuskan beberapa saat setelahnya, setelah Allah turunkan firman tentang ilmu waris. Nah, di sini berikutnya mereka akhirnya karena hukum warisan ini telah dihapuskan oleh Allah, maka tinggallah ikatan persaudaraan, yang mana ikatan persaudaraan seperti tolong menolong, saling membantu, saling membela, dan juga saling memberikan keluasan, saling memberikan toleransi di antara mereka. Dan perjanjian ini diadakan di mana? Yaitu diadakan di rumah Anas bin Malik, di mana ketika itu Anas bin Malik masih kecil.
Anas bin Malik masih kecil. Dan ibunya Anas bin Malik adalah masih bibinya Rasulullah SAW. Nah, berikutnya. Dan termasuk kecintaan yang mana sebagaimana Antuna tahu bahwasannya kaum Ansor ini adalah orang yang paling dermawan dan paling besar kecintaannya kepada Nabi SAW. Dan sebagai bentuk kecintaan mereka juga kepada sahabat Nabi, mereka akhirnya pernah menawarkan pula pohon kurma yang mereka miliki kepada Nabi SAW agar beliau membagikan pohon-pohon tersebut, yaitu pohon milik kaum Ansor ini kepada para sahabat beliau. Namun beliau berkata, kalian membantu kami dalam mengurus kebun kurma yang baru dan hasil panennya akan kami bagi. Nah, jadi beliau menolak tawaran tersebut. Kenapa? Karena beliau SAW tidak ingin memberatkan kaum Ansor. Jadi beliau meminta pada kaum Ansor untuk membantu mereka membuka lahan kurma yang baru dan hasil panennya akan mereka bagi dua, yaitu antara kaum Muhajirin dan Ansor. Nah, berikut juga sebagaimana di sejarah, di tarikh Islam atau di sejarah Islam yang terkenal, yaitu tentang persaudaraan yang Rasulullah SAW berikan, yaitu antara Sa'ad bin Abi Rabbi yang mana beliau persaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, yang mana ketika itu Sa'ad bin Abi Rabbi menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf saking berlomba-lombanya Pak kaum Ansar ini untuk memberikan yang terbaik pada saudaranya, yaitu sebagaimana sejarah kisahnya Sa'ad bin Abi Rabbi. Sa'ad bin Ar-Rabi, yaitu sampai beliau menawarkan, aku mempunyai harta, bagilah dua. Kamu satu bagian, aku satu bagian. Begitu pula, aku juga memiliki istri, apabila engkau berkenan, pilihlah salah satu seorang istriku dan aku akan menceraikannya, dan setelah masa iddahnya, kawinilah dia. Namun apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Beliau menolaknya. Bukan tidak menghargai pemberian Sa'ad bin Ar-Rabi, namun mereka juga qanaah dengan harta milik saudaranya, sehingga Abdurrahman bin Auf menolak hal tersebut dengan cara yang halus dan meminta petunjuk, yaitu tunjukkanlah di mana tempat pasar. Dan disinilah Abdurrahman bin Auf mulai meniti karirnya, yaitu mulai meniti keberhasilannya di sini, yang mana akhirnya dalam beberapa hari Abdurrahman bin Auf mendapatkan laba yang sangat besar, karena Abdurrahman bin Auf ini juga terkenal sebagai sahabat yang jujur dalam masalah perdagangan dan semuanya, sehingga perdagangan yang beliau lakukan mendapatkan keuntungan yang besar. Dan pasar ini berada di mana? Pasar ini berada di Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini adalah orang-orang Yahudi Madinah. Dan di Madinah itu di sana ada 3 bangsa Yahudi, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan satu lagi yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan nanti kita akan mendapatinya lagi ya. Baru 2 yang Anda sebutkan. Bani Quraisyah ya. Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraisyah. Dan setelah Rasulullah SAW memberikan persaudaraan antara kaum muslimin, muhajirin, dan ansar, akhirnya Rasulullah juga mulai menerapkan perjanjian-perjanjian dalam bentuk piagam, yaitu yang tertulis. Apakah di antara ketika zaman Rasulullah SAW sudah ada para sahabat yang bisa pandai dalam menulis dan membaca. Namun Rasulullah SAW adalah orang yang ummi, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Namun Rasulullah SAW mempercayai para sahabat-sahabat ini, mereka adalah orang-orang yang jujur. Nah, ketika itu, sebelum Rasulullah SAW mencantumkan adanya piagam Madinah, Rasulullah SAW mendapati di Madinah ini ada dua suku yang berkuasa dari kaum Ansor, yaitu Bani Aus dan Bani Khazraj. Suku Aus dan suku Khazraj. Nah, sebelumnya di Madinah
tidak ada kepemimpinan yang mutlak pada satu orang. Tapi kepemimpinan itu dipimpin oleh setiap kepala suku, yang mana mereka hanya bertanggung jawab atas suku mereka. Begitu pula Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraizah ini juga mereka orang-orang Yahudi yang memimpin kaum mereka sendiri. Jadi belum ada kepemimpinan yang berpihak yang dipimpin oleh satu orang, belum ada. Jadi masih dipimpin oleh setiap kepala sukunya, dan mana mereka bertanggung jawab kepada suku-suku mereka masing-masing. Dan ini sering terjadi perperangan selama 120 tahun sebelumnya. Yang mana perperangan yang terkenal adalah perang Bu'ath. Yang mana ketika itu perperangan antara suku Aus dan suku Khazraj. Nah, suku Aus dan suku Khazraj, yang mana ini suku yang terbesar di Madinah. Yang mana hal ini juga dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi untuk menghancurkan, untuk mengadu domba antara suku-suku yang ada di Madinah. Nah, orang-orang Yahudi, dan berapa persentase orang-orang yang ada di Yahudi? Jadi sebesar orang Yahudi ini bisa dikatakan 50% penduduk Madinah, dan 50% lagi penduduk asli Madinah, dan sebagian pendatang. Sebagian besar orang-orang yang tinggal di Madinah adalah para pendatang. Nah, ketika Rasulullah SAW hadir di Madinah, akhirnya Rasulullah SAW membuat perjanjian. Perjanjian ini di sini ada perjanjian antara kaum muslimin dan kaum muslimin lainnya, lalu perjanjian antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi, kaum musyrikin, dan orang-orang Ansar yang tinggal di Madinah. Yang mana perjanjian ini mereka sepakati semuanya karena perjanjian ini banyak keadilan di dalamnya. Dan dengan perjanjian ini pula Rasulullah SAW akhirnya bisa meredam perperangan yang sering terjadi, dan juga akhirnya mampu untuk menyatukan kaum suku Aus dan Khazraj. Terus juga Rasulullah SAW dapat menghentikan sikap atau adat istiadat yang buruk bangsa Arab, yaitu saling berkuasa. Dan juga Rasulullah SAW dapat menekan kebiasaan buruk kaum Yahudi, yaitu mereka saling adu domba. Begitu pula dengan adanya Piagam Madinah ini, diakuinya Rasulullah SAW sebagai kepala negara, yaitu pemimpin hakim di Madinah Al-Munawwarah. Begitu pula dengan adanya Piagam Madinah ini, akhirnya kebebasan rakyat bisa dijamin. Jadinya kebebasan dan juga tidak ada lagi kezaliman di Madinah setelah adanya Piagam Madinah.